Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Unggulan Aisyah Bantul, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SD Unggulan Aisyah Bantul. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat belajar bersama, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi terkait dengan budaya positif yang nantinya akan kita kembangkan dan kita laksanakan bersama-sama di sekolah kita tercinta. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga juga tetap semangat ya. Semangat. Baik. Ya, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di mana ini pernah diusung oleh Miss Olivia Wilson. Ya, sebelum kita mulai, kita istrikan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, nanti kita akan menyanyi bersama-sama Topi Saya Bundar. Nanti bersama Bu Purwani juga suaranya yang cetar ya, biar keras semuanya. Nanti ketika bundar kita tidak bersuara. Bisa kita mulai sekarang? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Topi saya, topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Kita semua. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya Eni Lestari akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya sebelum kita sampai kepada budaya positif sekolah, selama ini sebenarnya kita semua mengetahui bahwa murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Iya, mereka biasanya merasa takut, tertekan karena akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, pada hari ini, bahwa tujuan aksi nyata hari ini kita akan menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita ke sana, bahwa tolak ukur hari ini adalah terbentuknya keyakinan kelas
melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan juga siswa. Siswa juga mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun lini masa tindakan ini adalah yang pertama, bahwa menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemudian juga mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi, budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, serta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, serta memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, Bapak Ibu, kegiatan hari ini tentu banyak sekali dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta kolaborasi orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah bahwa memang ada kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, motivasi perilaku manusia, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Nah, ini nanti yang akan menjadi konsep utama kita dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum ke pembelajaran dengan paradigma baru, masih ingat dengan profil pelajar Pancasila ya? Masih. Kita akan menyanyikan bersama terlebih dahulu. Oke. Dengan gerakan ya. Masih ingat? Ini yang mana? Oh ini. Sebelah sini. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan dulu biar lebih semangat. Namun sebelumnya kita yel-yel sekolah dulu ya. Ketika saya sampaikan SDUA, tolong dijawab Jaya, Jaya, Jaya. Siap ya? 1, 2, 3. SDUA, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, kita akan bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini di kelas kita insya Allah semua sudah menerapkan ya Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, sudah dalam pembelajaran setiap pagi berdoa, sholat duha, ini mencerminkan bahwa anak-anak kita sudah memiliki dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia melalui pembiasaan-pembiasaan baik di kelas kita, seperti berkata yang baik, salim dengan Bapak Ibu guru,
dan juga mandiri. Mandiri mereka tentunya sudah belajar banyak sekali melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan Market Day. Kemudian berwawasan global insya Allah juga sudah senantiasa diterapkan melalui berbagai kegiatan di mana interkultural menjadi bagian dari pengembangan karakter siswa-siswi kita. Ya, harapannya profil pelajar Pancasila ini nantinya akan menjiwai setiap murid-murid kita. Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin positif? Apa yang terbayang dari benak Bapak Ibu terkait disiplin positif ini? Disiplin yang positif. Disiplin yang positif. Disiplin positif. Perilaku yang baik. Ya betul, Bu Korani, perilaku yang positif. Ada lagi mungkin bahwa disiplin positif ini merupakan cara yang bagaimana Bapak Ibu? Berperilaku sesuai aturan. Iya betul sekali Bu Entrin, bahwa disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini fenomena yang terjadi di kelas kita ya Bapak Ibu. Secara tidak sadar kadang kita mengharapkan kepada anak-anak kita, tolong anak-anak yang disiplin. Nah, di sini mereka sudah auto refleks dari apa yang kita sampaikan itu, bahwa disiplin ini kaitannya dengan kepatuhan. Namun sebagai pendidik, tujuan kita sebenarnya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ini nanti yang akan kita kupas secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, ketika kita hadir di kelas bersama murid-murid kita, sebenarnya kita juga sedang menggali kebutuhan dasar mereka sebagai seorang murid, yang tentu kebutuhan dasar ini pada hakikatnya adalah kebutuhan sebagai seorang manusia. Yang pertama, kebutuhan kita sebagai seorang manusia adalah bertahan hidup, bahwa kita ditakdirkan, diharapkan bisa bertahan dalam keadaan apapun, baik itu mendapatkan segala ujian ataupun tantangan dalam menghadapi kehidupan ini. Dan yang kedua, secara tidak langsung anak-anak kita juga sebenarnya mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima pun kita sebagai seorang guru. Kasih sayang ini contohnya adalah bahwa kita dalam berkolaborasi, dalam mengabdi itu senantiasa mendapatkan kasih dan sayang dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, sehingga ini akan membuat jiwa kita sebagai seorang pendidik nanti semakin hidup. Begitu pula rasa diterima. Kalau kita tidak diterima di lingkungan kita, pasti kita akan frustasi ya Bapak Ibu, mau melaksanakan tugas tidak semangat, putus asa. Nah, memang kasih sayang dan rasa terima ini adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini bahwa memang pada hakikatnya manusia itu senantiasa ingin mendapatkan tempat untuk
mengabdi wewenangnya, kemudian mengeksplor segala kekuatan dan potensinya, sehingga memiliki daya dukung dan juga sebuah power untuk berkuasa seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan. Jadi memang merdeka, kemudian punya tujuan yang bisa tereksplor secara bebas, ini juga bagian dari sebuah kebebasan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan yang tidak kalah penting, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Baik kesenangan jasmani maupun juga kesenangan hati. Kesenangan dalam mengabdi, kesenangan dalam keluarga, kesenangan dalam masyarakat, ini adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebenarnya apa sih motivasi perilaku manusia itu? Bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti kita pada hari ini Bapak Ibu, kita hadir di ruangan ini tentu ada motivasi. Mungkin untuk Pak Dito motivasinya apa hari ini? Bertemu dengan teman-teman. Bertemu dengan teman-teman itu juga sesuatu motivasi yang luar biasa, karena dengan bertemu itu nanti bisa berkolaborasi, bertambah ilmunya ya. Jadi motivasi ini juga merupakan dorongan yang timbul itu secara sadar apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini manusia juga memiliki motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Dalam hal ini, murid-murid kita biasanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi mereka itu nanti biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum. Ada tidak Bapak Ibu di kelas panjenengan yang seperti itu? Ada ya, mereka hanya disiplin itu hanya karena takut dihukum. Nanti takut bu guru marah, takut tidak dapat nilai, takut diberi sanksi seperti itu. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang mereka itu anak-anak kita itu melakukan disiplin diri itu karena ingin mendapatkan imbalan, seperti datang tidak terlambat agar mendapatkan hadiah atau bintang kebaikan, misalnya seperti itu. Kemudian menghargai, nah ini yang kita harapkan. Nantinya anak-anak kita harapannya memiliki motivasi intrinsik, di mana menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri itu karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ini yang akan kita gali, bahwa nanti harapannya kita akan memunculkan sebuah motivasi pada murid-murid kita. Jangan sampai hanya motivasi ekstrinsik, tapi nanti kita akan menggali motivasi intrinsik mereka supaya tumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep disiplin dengan identitas gagal selama ini ternyata hukuman itu bisa sangat menyakitkan ya Bapak Ibu. Iya. Membekas sekali bagi kita. Dan mungkin itu juga bisa dialami oleh anak-anak kita. Dari Bapak Ibu pernahkah mendapatkan pengalaman hukuman yang menyakitkan? Pernah. Yang itu membekas sampai hari ini? Mbak, aduh, kamu ibu tadi Mbak. Wes nikah dulu. Oh, langsung. Saya rasa. Ya baik.
Bapak Ibu, hukuman itu terkadang sangat menyakitkan bagi kita, dan itu bisa membekas dari kita kecil sampai mungkin nanti kita dewasa itu bisa terbawa. Bu Endri mungkin pernah mendapatkan pengalaman hukuman yang menyakitkan? Pernah Ibu, dulu waktu saya SD. Iya. Kebetulan saya itu disuruh mengerjakan tugas atau jenis PR, tapi saya lupa nggak membawa. Itu saya suruh maju di depan sambil kakinya di atas, terus telinganya gini Bu waktu itu. Ya Nah itu Allah. masih saya teringat sekali dengan ini. Saya jadi takut, memang sempat habis itu saya terus mengerjakan PR terus, tapi ternyata saya hanya karena takut duduk di depan tadi. Jadi bukan karena dari dalam diri saya pengen mengerjakan dengan ikhlas, tidak, tapi karena saya takut nanti tidak duduk di depan lagi. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Entrin, semoga itu menginspirasi kita bahwa itu dulu pengalaman yang menyakitkan hukuman itu ternyata motivasi untuk berubahnya hanya motivasi ekstrinsik, belum motivasi intrinsik ingin memiliki rasa tanggung jawab. Ternyata hukuman itu memang betul-betul menyakitkan ya Bapak Ibu ya, membuat tidak nyaman setelah disuruh maju, kakinya diangkat, memegang telinga. Selain menggadaikan harga diri anak-anak kita, mungkin seperti itu juga sangat membuat tidak nyaman, murid takut, bahkan memaksa sekali ya Bu Entri, jadi tadinya sangat memaksa. Iya, dan itu saya timbul trauma. Nah, Sampai timbul sekarang trauma ya. sampai sekarang. Jadi saya mengerjakan tugas sekarang lebih tepat, tapi karena trauma. Trauma ya, jadi semoga nanti timbulnya intrinsik seiring berjalannya waktu, anak-anak kita Iya. bisa kita tumbuhkan berdasarkan pengalaman ini. Iya. Dan terkadang malah hukuman itu justru membuat murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendapatkan hukuman itu membuat kita menjadi rendah diri, pun mungkin perasaan anak-anak kita juga seperti itu. Nah ternyata konsep disiplin yang kita kembangkan dengan memberi hukuman dan penghargaan ini merupakan bagian dari identitas gagal. Mengapa Bapak Ibu? Karena penghargaan pun ternyata tidak efektif, merusak hubungan, akhirnya timbul sifat iri. Kok yang diberi hadiah cuma itu aja, aku tidak pernah mendapatkan hadiah. Kemudian ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu juga mematikan kreativitas anak kita. Wah, aku mau membuat sebuah karya yang bagus karena untuk mendapatkan penghargaan. Nah, anak-anak yang tidak timbul motivasi intrinsiknya, maka justru sebaliknya kreativitasnya akan mati. Ngapain nggak usah mengerjakan, toh nanti juga nggak dapat penghargaan. Dan ini juga menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya juga. Luar biasa ternyata ya Bapak Ibu. Semoga dari sini nanti kita akan belajar bahwa ternyata hukuman dan penghargaan itu adalah bagian dari konsep disiplin yang membuat identitas anak-anak kita gagal. Dan oleh karena itu hari ini mari kita akan belajar bersama bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kita pahami dulu perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini sebelumnya ya. Setelah tadi, oh ternyata hukuman dan penghargaan itu bagian identitas gagalnya. Bagaimana dengan identitas yang sukses? Ternyata konsepnya adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu seperti apa? Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mendengar. Akibat dari sebuah perbuatan. Ya, konsekuensi bisa juga
mengarah pada akibat dari sebuah perbuatan. Namun konsekuensi juga bisa meliputi penguatan jangka pendek, dan ini perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan kalau konsekuensi, dan restitusi ini senantiasa membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, dan murid menghormati dirinya dan orang lain, serta murid semangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu nanti praktek restitusi ini? Kenapa kok tadi hukuman bisa membuat murid itu rendah diri, bahkan bersembunyi-sembunyi menyembunyikan kesalahan, tapi restitusi ini bisa membawa murid-murid kita menjadi murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini ternyata sebuah cara untuk menerapkan disiplin positif pada murid. Ya. Kalau dengan hukuman tadi akan membuat murid takut, trauma, maka dengan restitusi ini adalah cara yang paling efektif, cara yang memanusiakan anak-anak kita. Ya. Restitusi itu adalah proses di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Ciri-ciri restitusi ini begini Bapak Ibu. Yang pertama, mereka itu bukan menebus kesalahan, akan tetapi belajar dari kesalahan. Maksudnya ini begini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti mereka itu melakukan sebuah kesalahan, apa yang kemudian mereka lakukan itu bukan semata-mata menebus kesalahannya yang sudah dilakukan, tapi mereka akan belajar bahwa hal yang sudah mereka lakukan itu salah dan nanti akan memperbaikinya atau tidak mengulanginya. Kemudian juga memperbaiki hubungan. Jadi restitusi ini juga tawaran ya Bapak Ibu. Tawaran bukan paksaan, dan juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kalau hukuman tadi sebenarnya kita mencari masalah baru ya Bapak Ibu ya, mencari masalah baru, bukan mencari solusi, tetapi justru dengan memberikan hukuman, dengan identitas gagal tadi, sebenarnya kita malah mencari masalah. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Contoh kasus, siswa yang berkata kasar dengan temannya. Jadi ketika ada seorang anak, ya, siswa kita yang berkata kasar dengan temannya, kita berikan hukuman. Mas, Mbak, silahkan lari 10 menit memutari lapangan. Guru marah dan siswa menjadi takut. Nah, ini hukuman Bapak Ibu. Jadi membuat mereka takut, trauma, merasa rendah diri, seperti itu. Nah, kalau konsekuensi tadi akibat dari yang sudah dilakukan, setelah berkata kasar, kemudian menulis di buku untuk tidak berkata kasar sebanyak 50 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau di restitusi Bapak Ibu, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga statement ini Bapak Ibu jelas ya, bisa membedakan ya,
Ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berarti mana yang paling baik Bapak Ibu? Restitusi. Restitusi, betul sekali. Karena tadi hukuman, titik lemahnya, konsekuensi juga mengerikan sekali, dan yang paling baik adalah menggunakan restitusi dalam mengembangkan budaya positif anak-anak kita. Nah, kita sebagai pendidik, 5 posisi kontrol restitusi kita. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ngeri ya Bapak Ibu, ini dengarnya aja udah penghukum. Yang kedua, guru sebagai teman. Sepertinya lebih humanis. Guru membuat rasa bersalah, bahkan guru menjadi pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru menerapkan 5 posisi kontrol dalam restitusi ini? Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sudah hari pertama masuk sekolah, harinya Senin, itu butuh effort yang luar biasa untuk anak-anak kita. Setelah libur, lah kok hari Senin lupa tidak memakai atribut lengkap. Ini kalau kita menerapkan 5 posisi kontrol ini begini Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Nah, patuhi aturan sekolah. Silahkan berdiri di depan barisan. Majleb ya Bapak Ibu. Mungkin lupa belum sarapan, ditambah dapat hukuman. Nah, ini sebagai penghukum. Posisi kontrol kita yang kedua, kita menjadi teman yang sebenarnya selama ini kita elu-elukan ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa nih jadi guru itu ya seperti teman dengan muridnya. Namun demikian, posisi kita sebagai teman ini juga perlu ada batasannya. Ketika kita posisikan kontrol kita sebagai seorang teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kalau ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi kita malah terkesan posisinya seperti dikasihani Bapak Ibu sebagai teman itu. Jadi mereka juga tidak akan timbul motivasi intrinsiknya di sini. Nah, pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa denganmu. Nah, di sini memelas itu ya Bapak Ibu ya. Seakan-akan murid itu malah bersalah, tidak itu membekas pada diri mereka, dan itu selamanya mereka menjadi tidak bisa wake up dengan kesalahannya, karena seakan-akan menjadi pribadi yang salah banget. Nah, ketika kita hanya jadi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ada 5 posisi kontrol yang di sana guru bisa mengambil peran, dan peran yang paling baik adalah peran sebagai seorang manajer. Ya. Ini mungkin peran yang sangat diidam-idamkan oleh murid-murid kita. Ini tadi dengan kita menggali keyakinan di kelas, kemudian menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kira-kira beda nggak Bapak Ibu dari 5 peran kontrol dari guru tadi? Beda ya. Ketika seorang guru menjadi penghukum, kira-kira bagaimana perasaan siswa? Takut. Ketika menjadi teman, malah ngelunjak ya. Biasa aja ngelunjak dan nggak merasa bersalah mungkin ya. Ketika menjadi pembuat rasa bersalah, seperti menuduh ya, tertuduh selamanya mungkin ya, menjadi rendah diri tadi. Dan ketika jadi pemantau, ya
biasa aja mungkin ya, nulis konsekuensi. Tapi ketika kita menjadi seorang manajer, maka nanti akan menimbulkan motivasi apanya Bapak Ibu? Motivasi intrinsik, sehingga dia akan sadar, bertanggung jawab, dan akan memperbaiki kesalahannya, sehingga ini tidak membuat permasalahan baru, tetapi mencari solusi. Ya, semoga nanti kita bisa menerapkan ya Bapak Ibu, bagaimana kita membawa murid-murid kita untuk menjadi seorang manajer di kelas kita, bukan menjadi membuat rasa bersalah ketika anak-anak kita nanti melanggar suatu peraturan. Nah, baik. Sekarang Bapak Ibu, problematika anak-anak di era digital ini kan sangat luar biasa sekali. Mengerikan ya Bapak Ibu, ya, dampak dari gadget ini. Bahkan mereka terkadang bertindak di luar nalar, di luar usia perkembangan mereka. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya keyakinan kelas ini kita kembangkan untuk menumbuhkan karakter mereka. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara keyakinan dan peraturan, itu kira-kira sama apa berbeda? Berbeda ya Bapak Ibu ya. Mengapa disebut keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Jadi kalau misalnya kita beragama Islam ya, kita yakin. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau kita pakai helm itu sebagai apa? Seperti contoh kasus ya Bapak Ibu, mungkin ada anak-anak kita yang kelupaan membawa helm sehingga di jalan malah terjadi kecelakaan, maka akan mengakibatkan hal yang fatal. Nah, sebenarnya kalau kita bicara keyakinan kelas, kalau kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2, itu kira-kira motivasinya apa Bapak Ibu? Supaya tidak ditilang polisi, tidak ditilang. Supaya selamat Bu. Oh selamat, betul sekali. Nah, tetapi sebenarnya Selamat dari tilangan. selamat dari tilangan. Ya, jadi dan juga mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Itu biasanya kita hanya itu hanya sebatas peraturan saja kalau belum meyakini. Oleh karena itu nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Ya, pertama Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi dulu tentang peraturan. Kemudian merumuskan peraturan tadi menjadi sebuah keyakinan dan menempelkan keyakinan itu di kelas kita. Nanti maka kita akan membentuk keyakinan kelas kita. Nah, kalau ini lebih abstrak dari peraturan ya Bapak Ibu, ternyata keyakinan itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Ini maksudnya begini ya Bapak Ibu, kalau peraturan ketika kita nanti memimpin anak-anak kita membuat keyakinan kelas, ya, kita tulis Bapak Ibu di depan peraturan-peraturan yang kita sepakati. Misalnya biasanya masih dalam bentuk yang negatif. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, nanti kita ubah menjadi sebuah keyakinan ya. Jadi nanti kita buatnya nggak usah banyak-banyak karena biar mudah diingat ya Bapak Ibu. Misalnya kalau kita nanti tunggu peraturan itu tidak berkata kasar, maka kita ubah berkata yang baik. Datang tidak terlambat. Itu ya menjadi sebuah pernyataan yang universal. Dan tentu Bapak Ibu nanti setiap kelas berbeda-beda. Kelasnya Bu Purwani, Bu Entrin, dan Pak Dito tentu berbeda. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi kelas
karakteristik anak-anak kita. Jadi nanti kita bisa melibatkan semua dari pihak sekolah. Segitiga restitusi ini nanti bisa kita terapkan ya Bapak Ibu untuk mengembangkan, untuk menangani permasalahan anak-anak kita ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini nanti misalnya kita bertemu dengan anak-anak kita, kemudian kita semua nanti bertanya kepada anak-anak kita, kemudian bertanya apa? Ketika kita harus menstabilkan identitas, ini adalah bahwa kita bisa melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, nanti kita mulai dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Bahwa semua perilaku itu memiliki alasan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan dengan menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Berikut adalah contoh ya Bapak Ibu ya dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Berapa menit dulu? Dengan mas 49 menit paling pasti kan mau karo di ono sing beli barang. Heeh. 50. Kurang 10 menit ya? Iya. Iya, Kok tambah video? Dipembeli ya? Kok nek udah kurang sak jam kok ditambahi es bikin apa misalnya. Saya rada suwe ya. Tadi istilahnya dengan skrip kayak ngendi gitu Mas. Surat sering salah ngalang ini ya ngono sak jam ya. Oh iya. Udah aku cepet iki ngomong apa. Nah aku ini so sak jam muncul terus detik. Itu wis tak edit. Iku kan tambah video ini tau Bu? Oh, jadi ini sebenarnya Oh, sebenarnya. Berarti tak tambah es sedikit gue. Oh iya, hari ini tanya jawab plus speaking ya. Hari ini apa sih? Serampok ya itu ya? Videonya kan dua. Ngomong saya balik itu kasus 1 itu tentang opo dan Tentang cerita apa? terus kok kasus 2 tentang opo dan cerita TC terus mungkin Tanya jawab, is speaking, speaking terus kesimpulan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini penerapan segitiga restitusi yang saya kembangkan di kelas saya. Ini saya ada anak saya, Mas Radit namanya. Ini Mas Radit ini berkata kasar kepada Mas Haikal karena bukunya dirobek ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Mas Radit ini awalnya dia berkata kasar kepada Mas Haikal karena tadi bukunya dirobek. Sehingga di sini saya menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama saya panggil, kemudian menstabilkan identitasnya, kemudian bertanya bahwa melakukan sebuah kesalahan itu sesuatu yang wajar, dan kemudian juga menvalidasi kesalahannya juga. Serta di sini pada akhirnya saya kembali menanyakan kepada Mas Radit bagaimana keyakinan kelas kita ketika ada teman yang seperti itu. Apakah berkata kasar itu sebagian dari solusi? Dan saya juga menanyakan langkah apa yang bisa diambil Mas Radit ketika Mas Haikal merobek buku seperti itu. Sehingga di sini nanti akan timbul sebuah rasa percaya diri dan muncul motivasi intrinsik dari Mas Radit ini ketika sudah berkata kasar bahwa dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, akan meminta maaf dengan baik-baik dan juga saling berkomunikasi kembali, tidak langsung
mengatakan temannya dengan kata-kata yang kurang baik. Dan kemudian di kasus yang kedua ini juga Bapak Ibu, Mbak Fariza ini karyanya juga patah secara tidak sengaja, sehingga malah Mbak Fariza ini kembali membalas perbuatan temannya yang tidak sengaja tadi, kemudian dirobek kembali karyanya yang sudah dibuat selama berjam-jam. Sehingga kondisi ini kemudian saya berdiskusi dengan Mbak Fariza dengan menstabilkan identitasnya, menvalidasi kesalahannya, kemudian juga menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita bangun, yang pada akhirnya Mbak Fariza ini timbul motivasi intrinsiknya untuk berbuat lebih baik lagi dan tahu bahwa yang sudah dilakukan itu tidak baik. Jadi dari sini sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, terkait dengan budaya positif yang akan kita kembangkan untuk mengawal anak-anak kita supaya memiliki motivasi yang baik dalam melakukan setiap tindakan. Dari tadi hukuman, kemudian konsekuensi, dan peraturan, kemudian juga restitusi. Jadi yang paling membuat anak-anak kita tetap tumbuh rasa percaya dirinya, harga dirinya adalah dengan menggunakan apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Langkah yang kita ambil yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi dari sini saat ini sudah lebih memahami ya Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan nanti semoga menjadi langkah yang tidak membekas secara traumatik, negatif, tetapi menjadi langkah yang membangun anak-anak kita sehingga tumbuh kebahagiaannya dalam belajar. Dan insya Allah kelak menjadi generasi-generasi yang solih, yang memiliki akhlak yang baik, tumbuh kemandiriannya, gotong royongnya, wawasannya, nalar kritisnya, dan insya Allah nanti akan menjadi penerus-penerus bangsa yang membanggakan pada akhirnya nanti. Dan Bapak Ibu, pada akhirnya dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana seorang pendidik harus mampu mengaplikasikannya sebagai seorang among. Posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa senantiasa belajar bersama, berkolaborasi, sehingga insya Allah kita bisa menjadi penuntun bagi anak-anak kita sebagai seorang among, posisi manajer yang sangat membahagiakan bagi anak-anak kita. Baiklah, pertemuan hari ini mari kita akhiri dulu dengan semangat. Tepuk semangat dulu, baru kita nanti akan bernyanyi bersama-sama. Ya, kita akan tepuk dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan menyanyi. Ada yang mau memimpin speaking pada kesempatan siang ini? Kita menyanyi apa Bapak Ibu? Salah satu lagu yang membuat kita semuanya bersemangat dan nanti untuk menerapkan budaya positif di kelas kita ini. Sanes. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dalam diseminasi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti juga jauh lebih bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebaik-baiknya menasehati dengan baik. Ya, karena setiap kita pasti pernah berbuat salah. Ya. Baik, setelah ini Mas Radit minta maaf ya, sama-sama saling minta maaf ya, sama Mas Haikal ya. Ya, sekarang Mas Radit boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Mas Radit sudah mau bertemu sama Bu Eni. Assalamualaikum Mbak Fariza. Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, Mbak Fariza, apakah Mbak Fariza tahu Bu Eni panggil ke sini? Nggak tahu Bu. Ya, baik. Katanya tadi Mbak Sadu menangis soalnya Mbak Fariza sudah merobek bukunya. Apakah benar? Iya Bu, benar. Kenapa? Gara-gara dia itu ngerusakin karyaku, jadi katanya nggak sengaja. Katanya nggak sengaja. Tapi Mbak Fariza udah bertanya baik-baik belum? Belum, langsung Langsung merobek. robek bukunya Sadu. Kalau seperti itu salah apa tidak? Salah. Merugikan Mbak Sadu tidak? Iya. Iya, padahal di dalam buku itu ada catatannya. Nah, sebaiknya itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak. Kalau ada teman yang tidak sengaja, berarti sebaiknya kita harusnya apa, Mbak Fariza? Bicara baik-baik. Iya, betul sekali. Seharusnya kita, Mbak Fariza, berbicara baik-baik sama Mbak Sadu. Berarti Mbak Fariza yang sudah merobek bukunya Mbak Sadu, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Berarti besok tidak diulangi lagi ya. Oke Bu. Oke, Mbak Sadu, setelah ini perbaikan dan saling minta maaf ya. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Terus satu kali lagi ya Mbak Fariza. Senang sekali sudah dinasihati Bu Eni, dan saya juga sudah tahu kesalahan saya. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya dan tidak akan berkata-kata kotor lagi. Terima kasih Bu Eni. Sekarang saya tahu kesalahan saya. Seharusnya saya berbicara baik-baik ke Sadu dan memperbaiki karyanya bersama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Okay.